FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Di Sumpa Pagi ini edisi Senin 27 Oktober 2025. Kita sudah terhubung dengan rekan Dunia Bowling yang berada di Kabupaten Sumba Timur. Selamat pagi rekan Dunia dan juga Bapak Inung Tri Afandi. Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Saya Yulia Bowling dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, melaporkan langsung dari kantor Bulog cabang Waingapu, dan saat ini saya bersama dengan pemimpin Bulog cabang Waingapu, Bapak Inung Tri Afandi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan pendengar Radio Sumba Timur semua. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Inung ini. Di pagi hari ini terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami Pak ya. Iya, sama-sama. Ya, baik Bapak. Ini panggilnya Bapak siapa nih? Bapak Inung atau Bapak Afandi nih Pak? Bapak Inung bisa. Oh iya Pak Inung. Bisa disapa dulu pendengar kita di pagi hari ini Pak. Halo, selamat pagi pendengar RRI Sumba Timur dimanapun berada. Salam sejahtera buat kita semua. Ya baik Bapak Inung, terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak bagaimana kondisi terkini penyerapan gabah hasil panen petani di Kabupaten Sumba Timur oleh Bulog Waingapu. Silahkan Bapak. Iya, selamat pagi pendengar semua. Untuk kondisi terkini terkait penyerapan gabah dan beras di wilayah Sumba Timur selama sampai dengan hari ini, Perum Bulog Waingapu telah menyerap 596,2 ton dari target 597 ton, sehingga realisasi target beras yang kita peroleh dari petani sekitar 99,9%. Kali ini jika dibanding tahun sebelumnya, memang tahun ini baru pelaksanaan di Sumba Timur untuk pengadaan, ya kalau menurut saya memang ini sudah lumayan besar lah untuk target kita di tahun ini. Dan beras-beras yang kita terima, ada beberapa yang kita sudah move ke tempat lain, yaitu di Atambua kemarin kita sudah move keluar dari Waingapu. Memang di saat-saat tertentu, terutama di musim hujan, kita banyak terkendala terkait penyerapan, karena di Waingapu sendiri terkait pasca panennya memang masih belum begitu, jadi masih mengandalkan dari terik matahari untuk pengeringan gabahnya, jadi hasilnya mungkin kadang masih kurang bagus kualitasnya, tapi ya memang seperti itu kondisinya, karena di sini masih menggunakan mesin penggilingan masih sederhana one pass gitu. Ya. Baik Bapak, lalu sejauh ini berapa besar ya volume gabah yang telah berhasil diserap oleh Bulog dari hasil panen petani lokal Pak? Per hari ini sudah 596,2 ton dari target 597 ton, jadi sudah mencapai 99,9%. Gitu. Ya, baik Pak. Lalu bagaimana sih tren serapan gabah tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Pak? Apakah memang meningkat, stabil atau menurun? Kebetulan saya juga baru di sini. Kalau info yang saya dapat dari tahun-tahun sebelumnya, memang Bulog untuk penyerapan beras dan gabah memang baru tahun ini. Jadi saya rasa petani cukup antusias terkait penyerapan oleh Bulog ini, sehingga diharapkan tahun depan penyerapan semakin meningkat. Baik Pak. Yang berikut Pak mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita, apakah pola panen dan produksi petani di Sumba Timur masih menjadi tantangan tersendiri bagi Bulog dalam melakukan penyerapan Pak? Silakan. Ya, tantangannya sih memang terkait pasca panen ya, terutama pada masa musim hujan, karena pada saat panen
untuk pengeringnya nggak maksimal. Jadi hasil berasnya biasanya kadang nggak begitu bagus untuk kualitas terkait putihnya gitu. Jadi kadar derajat sosoknya memang biasanya kurang putih dibanding dengan pada saat musim panas begini, musim gaduh gitu. Baik. Baik Pak, mungkin bisa di-spill sedikit Pak, apa saja sih langkah konkret yang dilakukan Bulog Waingapu untuk mengoptimalkan penyerapan gabah petani lokal saat ini, Bapak? Tentunya kita kerjasama dengan, selama ini kan kita kerjasama dengan TNI untuk penyerapan gabah dan beras ini. Kita turun ke lapangan dan kita juga sosialisasi terkait pasca panen. Diharapkan penggilingan-penggilingan yang ada di Waingapu juga mulai untuk membuat pengering-pengering sederhana di beberapa tempat penggilingan sehingga pada saat musim hujan untuk pengeringannya bisa maksimal sehingga hasilnya bisa maksimal juga. Baik Pak, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita di pagi hari ini bagaimana mekanisme atau skema pembelian gabah yang diterapkan oleh Bulog, Pak? Apakah memang sudah mengikuti harga pemerintah atau HPP atau ada penyesuaian lokal, Bapak? Inong, silahkan. Kita sesuai dengan HPP, jadi Bulog ini kan kepanjangan tangan dari Bapanas. Kita mengikuti harga dari pemerintah melalui Bapanas. Baik. Dari harga sesuai dengan HPP. Baik Pak, lalu sejauh mana sih Bulog bekerja sama dengan Dinas Pertanian atau pihak lain dalam mengkoordinasi penyerapan hasil panen, Pak? Tentunya kita dengan dinas-dinas terkait saling komunikasi di mana ada tempat panen ya kita bisa turun langsung ke situ atau dengan melalui informasi dari rekan-rekan mitra kami di beberapa wilayah untuk terkait penyerapan tersebut. Ya. Baik Pak, mungkin ada kendala Pak dari sisi kualitas gabah, kadar air atau sarana penyimpanan yang mempengaruhi proses penyerapan Pak? Iya, kendalanya biasanya di musim hujan saja Bu, karena biasanya terkait kadar air karena pengiranya kurang maksimal itu saja. Kalau di musim panas begini kayaknya untuk kadar air sih masih bisa masuk. Iya, seperti itu ya Pak ya. Jadi yang berikut Pak, bagaimana sih upaya Bulog dalam menjaga agar petani tetap mendapatkan harga jual yang menguntungkan namun tetap menjaga stabilitas harga di pasaran Pak untuk saat ini? Ya, tentunya kalau ada informasi tentang harga gabah jatuh, Bulog langsung turun ke lapangan untuk menstabilkan harga itu karena tugas Bulog memang untuk stabilisasi harga di tingkat petani dan di tingkat produsen. Baik Pak. Lalu untuk dalam menjaga konteks stabilitas harga beras di Sumba Timur Pak, sejauh mana sih peran penyerapan gabah ini berpengaruh terhadap pasokan di gudang Bulog, Bapak Inong? Silahkan. Ya dari dari beras yang kita serap dari Waingapu memang kita salurkan ke beberapa saluran, terutama beras SPAP ya. Jadi teman-teman semua bisa beli beras SPAP di beberapa tempat. Itu di mitra kami ada banyak, di pasar Matawai itu ada sekitar 5. Saya rasa masyarakat nggak akan kesulitan untuk mendapatkan beras SPAP tersebut. Ya. Dan tentunya dengan harga yang terjangkau lah. Baik Bapak Inung. Lalu yang berikut Pak Inung, apakah memang Bulog memiliki target stok beras tertentu untuk menjaga ketersediaan menjelang akhir tahun atau masa paceklik Pak Inung? Ya tentunya untuk stok kita itu 3 bulan ke depan. Jadi Bulog itu seharusnya bisa mempunyai stok hari ini bisa mencukupi untuk 3 bulan ke depan. Jadi untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru untuk wilayah Sumba Timur saya rasa cukup aman untuk stok yang tersedia. Baik. Lalu Pak Inung, bagaimana sih strategi Bulog menghadapi kemungkinan fluktuasi harga beras di pasaran Pak? Ya tentunya dengan kita gelontorkan SPAP di pasar dan beberapa titik mitra RPK kami,
dengan maksimal sehingga masyarakat bisa mendapatkan beras SPAP dengan harga murah di semua wilayah. Itu saja. Ya, baik. Pak Inung, selain gabah dan beras nih Pak, apakah Bulog Waingapu juga melakukan penyerapan terhadap hasil pertanian lain Pak di tingkat lokal Pak? Sesuai dengan arahan Bapaknas bahwa memang Bulog ditugaskan juga selain beras juga jagung. Cuma memang ada beberapa kendala terkait penyerapan jagung karena kualitas tersendiri di sini. Kualitas jagungnya memang masih belum, terutama dengan kadar air dan aflatoksinya. Iya. Baik Pak Inung, lalu komoditas apa saja sih yang menjadi fokus Bulog di wilayah Sumba Timur saat ini dalam mendukung ketahanan pangan daerah Pak? Saya rasa kalau untuk Bulog sih memang di perintahnya untuk beras dan jagung saja sesuai dengan perintah Bapaknas. Iya. Baik Pak, yang berikut, apakah Bulog memiliki program khusus untuk mendorong petani agar diverifikasi tanamannya sesuai dengan kebutuhan serapan Bulog Pak? Kalau program memang khusus dari Bulog sih memang sebetulnya sih belum ada. Cuma kita memang bekerja sama dengan dinas terkait untuk sosialisasi kualitas yang bagaimana yang bisa kita serap untuk menjadi stok Bulog. Baik, Pak Inung, dengan apa target dan rencana Bulog Waingapu ke depan dalam mendukung petani dan menjaga stabilitas pangan di Sumba Timur, Pak? Tentunya memaksimalkan penyerapan beras di wilayah Sumba Timur untuk pelaksanaan stok yang ada di Waingapu sehingga stok terjaga dan harga pun bisa stabil. Ya, Pak Inung, bagaimana sih dengan penyerapan gula? Kan kita tahu bersama bahwa di Sumba ada produksi gula tebu dari Muria Sumba Manis, Pak. Kalau gula ini belum ada penugasan. Biasanya kalaupun ada pembelian gula dari Bulog itu sifatnya komersil. Jadi untuk stok komersil biasanya ada untuk gula kita. Cuma untuk beli selama saya tanya di sebelumnya, memang belum ada penyerapan gula di wilayah Sumba Timur. Rata-rata datangkan dari luar Sumba. Baik Pak. Pak, harapan Bapak terhadap sinergi antara Bulog, pemerintah daerah dan para petani lokal ke depan seperti apa Bapak? Harapannya kita saling sinergi lah untuk baik dari panen, pasca panen, dan intinya Bulog siap menyerap produksi petani dengan maksimal, tentunya dengan ketentuan yang sudah berlaku. Ya, baik Pak Inung, yang terakhir mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para petani di Sumba Timur agar bisa terus berproduksi dan berkolaborasi dengan Bulog, Pak Inung, silahkan. Ya, kepada mitra-mitra petani kami, tentunya Bulog tak henti-hentinya untuk melakukan penyerapan terutama beras, sehingga mudah-mudahan tahun-tahun ke depan petani-petani di Sumba Timur bersemangat untuk menanam padi dan Bulog siap untuk menyerap. Itu saja. Baik Pak Inung, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami tim RRI di pagi hari ini Pak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak Inung. Ya, terima kasih. Baik pendengar, demikian wawancara singkat Mosaik Indonesia edisi Senin 27 Oktober 2025 bersama Bapak Pimpinan Bulog Cabang Waingapu, Bapak Inung Tri Afandi, dengan topik optimalisasi penyerapan gabah hasil panen petani di Kabupaten Sumba Timur. Selamat siang dan sampai jumpa. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.
RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.